Bab 361. Aku tahu seorang dokter jenius. Jangan khawatir, aku sedang menyadarkan nenek. Kata-kata Kenzi singkat dan dijelaskan dengan santai. Faktanya, dalam status Kenzi saat ini, dia benar-benar dapat berdiri dan melihat wanita tua itu mati. Tapi karena dia datang dengan Aurora Bliss, dia tidak akan melepaskan kondisi Nyonya Bliss. Lagi pula, dia datang untuk berbakti, dan berbakti harus menyeluruh. Jika dia datang untuk bertindak untuk penampilan dan bukan untuk melakukan hal-hal praktis, itu akan disebut kemunafikan, bukan karakternya. Apakah kamu ingin menyelamatkan nenek? Aurora Bliss sedikit aneh mendengarnya. Kenzi tahu sedikit tentang keterampilan medis, dan dia tahu itu, tetapi nenek tiba-tiba sakit parah, bahkan seorang ahli medis seperti Oyan Hadi tak berdaya. Kemampuan apa yang dimiliki Kenzi untuk menyembuhkan nenek? Dia menarik Kenzi dan bertanya dengan cemas, bisakah kamu melakukannya? Mari kita serahkan saja pada Presiden Oyan. Nenek sudah seperti ini, jadi jangan membuat masalah lagi. Lagi pula, dia tidak percaya diri. Dalam pandangan Aurora Bliss, Kenzi bukanlah orang yang cakap. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh pasienku. Pada saat ini, Oyan Hadi memperhatikan Kenzi, melangkah mendekat, dan dengan kasar mendorong Kenzi menjauh. Awalnya, Oyan Hadi menarik Morgan Bliss untuk membujuk semua orang di keluarga Bliss agar tidak bertengkar. Ketika dia melihat Kenzi menekan telapak tangannya di dada wanita tua itu, sepertinya dia sedang melakukan CPR di sana, wajahnya langsung berubah jelek. Siapa kamu? Jangan main-main jika kamu tidak mengerti. Jika kamu menekan hatinya sekarang, kamu tidak hanya tidak akan dapat memberikan pertolongan pertama, tetapi kamu akan mencekiknya sampai mati. Kenzi melihat padanya dan berkata, jangan khawatir, saya tahu keterampilan medis. Itu tidak akan mengacaukan. Penyakit wanita tua itu, saya yakin saya bisa menyembuhkannya. Oyan Hadi agak aneh, menatapnya dan bertanya, anak muda, dari mana Anda memiliki kepercayaan diri? Saya tidak peduli seberapa canggih keterampilan medis Anda untuk saat ini, saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda tahu seberapa serius kondisi wanita tua itu saat ini? Di sini juga, bahkan cinta tidak bisa membantu, mengapa Anda begitu percaya diri? Kenzi berkata dengan tenang, meskipun seorang ahli top tidak dapat menyembuhkannya, itu tidak berarti saya juga tidak dapat menyembuhkannya. Presiden Oyan, analogi Anda tidak baik. Oyan Hadi hampir tersedak amarah, mengangguk dan bertanya kepadanya. Anak muda, apakah Anda mencoba memberitahu saya bahwa Anda lebih pintar dari kami, para ahli terkenal? Kenzi berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda memahaminya seperti itu bukan tidak mungkin. Kamu. Oyan Hadi tidak bisa menjawab untuk sementara waktu, dan wajahnya bergetar karena marah. Dia belum pernah melihat pemuda yang tidak tahu malu seperti itu, dan dia berani mengatakan bahwa dia lebih pintar dari semua ahli. Dari orang-orang muda yang dia temui, terutama generasi muda di industri medis, mana yang tidak menghormati, rendah hati, dan sopan kepadanya. Tapi hari ini, pemuda tak tahu malu muncul entah dari mana, itu benar-benar tak tahu malu. Pergi. Morgan Bliss datang, menarik Kenzi pergi, dan berkata dengan jijik, Kenzi, aku peringatkan kamu sekarang, pergi sejauh yang kamu bisa, jangan menghalangi Dr. Oyan untuk melakukan sesuatu. Jika kamu berani membuat masalah, hati-hati aku akan menghajarmu. Anggota keluarga Bliss lainnya, meskipun berbeda dari Kam Morgan Bliss, juga tidak menyukai Kenzi, dan sekelompok orang melangkah maju, mendorong dan omelan, untuk mengusir Kenzi. Menurut mereka, Kenzi hanyalah pemborosan, dan dia tidak tahu obat sama sekali. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia mengalami serangan otak dan mulai gugup, atau dia sengaja berpura-pura berbakti. Ketika neneknya dalam kondisi kritis, dan ingin mengambil hati Aurora Bliss. Singkatnya, di mata mereka, Kenzi hanyalah sepotong sampah, jangan bicara omong kosong dengannya, pergi saja. Aurora Bliss buru-buru melindungi Kenzi dan mencegah para anggota keluarga yang mengusirnya. Morgan Bliss memelototi Aurora Bliss, dan menegur, jaga baik-baik sampah di keluargamu, atau kamu juga akan diusir. Morgan Bliss memelototi Kenzi lagi dan tidak peduli lagi. Presiden Oyan, bagaimanapun, tolong berikan obat yang kuat untuk membangunkan nenek saya. Morgan Bliss datang ke Oyan Hadi dan mulai mengatakan hal-hal baik. Dibandingkan dengan Kenzi yang menjijikkan, yang paling diperhatikan Morgan Bliss adalah membuat neneknya berbicara. Bagaimanapun, posisi ketua lebih penting dari apapun. Tidak, kamu tidak bisa menggunakan obat kuat. Paman kedua dari keluarga Bliss bersikeras pada pendapatnya sendiri dan dengan keras menentang. Presiden Oyan,
jika obat kuat itu berbahaya bagi wanita tua itu, saya dengan tegas menentangnya. Ya, bisa diselamatkan akan diselamatkan. Tolong, biarkan saja seperti ini. Nenek hidup 1 hari lagi, itu lebih baik daripada 1 hari lebih sedikit. Kamu. Keinginan Morgan Bliss tidak bisa terpenuhi, menatap keluarga itu, dia membencinya. Baiklah, berhenti berdebat. Kepala Oyan begitu besar sehingga dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan kedua pihak. Jika salah satu dari kalian menginginkan ini dan yang lain tidak setuju, aku benar-benar dalam dilema. Jika saya bisa memikirkan cara untuk menyewa seorang dokter jenius untuk Anda, mungkin dia memiliki kemampuan yang terbaik dari dunia. Morgan Bliss bersemangat setelah mendengar ini. Dokter ajaib apa? Bisakah dia menyelamatkan nenek saya? Oyan Hadi berkata, saya tidak tahu apakah dia bisa menyelamatkan wanita tua itu, tetapi saya mendengar dari guru saya bahwa dokter jenius ini tidak hanya sangat ahli dalam pengobatan, tetapi juga tahu beberapa trik seperti mantra dan medis magis. Dokter jenius ini mungkin punya harapan untuk menyelamatkan wanita tua itu. Presiden Oyan, karena Anda tahu dokter jenius seperti itu, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Salah satu anggota keluarga Bliss curiga bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Oyan Hadi tidak marah dan berkata, karena dokter jenius ini tidak saya kenal, dan saya tidak berteman dengannya, saya tidak tahu apakah saya bisa mengundangnya. Kebetulan, saya pergi menemui guru saya, Daud Wilson 2 hari yang lalu dan mendiskusikan masalah medis dengannya pada saat itu. Wilson tua memberi saya nomor telepon karena mengkhawatirkan kemampuan saya dan mengatakan bahwa pemilik nomor telepon ini, Tuan Harimurti, dia jenius dengan keterampilan medis yang luar biasa. Wilson tua secara khusus menjelaskan kepada saya, agar saya meluangkan waktu untuk membuat panggilan telepon ini untuk berteman dengan Tuan Harimurti. Jika ada pertanyaan medis yang saya tidak tahu atau tidak mengerti di masa depan, saya dapat meminta nasihat Tuan Harimurti ini. Seseorang menyela. Anda adalah murid Wilson tua yang baru saja disebutkan, ayah dari sekretaris Wakanda, Damian Wilson, mantan direktur rumah sakit pengobatan tradisional, yang diakui sebagai ahli pengobatan paling kuat di provinsi itu, yang dikenal sebagai Master Wilson. Ya, begitulah saya murid dari guru ini. Oyan Hadi mengangguk dan berkata. Mendengar hal itu, terjadi kegemparan di dalam rumah. Master Wilson sangat terkenal sehingga banyak dari mereka telah mendengarnya. Tetapi profesor tua itu pensiun lebih dari 10 tahun yang lalu dan tidak pernah jadi dokter lagi. Jika bahkan Master Wilson sangat dikagumi, maka dokter jenius bernama belakang Harimurti ini pasti memiliki keterampilan luar biasa, dan dia pasti memiliki cara untuk menyelamatkan wanita tua itu. Seorang kerabat di kubu Morgan Bliss berkata. Morgan Bliss mengangguk lagi, dan kemudian berkata dengan terkejut, Presiden Oyan, tolong hubungi dengan cepat dan undang dokter jenius ini ke sini. Tolong katakan padanya bahwa tidak peduli berapa banyak uang yang dibayarkan, apapun kondisinya, saya akan berjanji padanya. Saya hanya memintanya untuk segera datang dan menjadi dokter untuk nenek saya. Mudah untuk mengatakannya. Oyan Hadi mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengeluarkan teleponnya, memeriksanya sebentar, dan memutar nomor. Jingle, jingle. Segera setelah panggilan dibuat, ponsel seseorang berdering di rumah. Semua orang menoleh serempak, mengikuti dering telepon, dan melihat Kenzie, yang berdiri di samping Aurora Bliss agak jauh di luar kerumunan, sedang mengeluarkan ponsel yang berdering. Berdering. Bab 362. Terkejut, itu dia? Ponsel Kenzie adalah ponsel low-end yang murah. Untuk menjualnya dengan lebih baik kepada pelanggan lanjut usia, ponsel jenis ini sering memiliki karakteristik, yaitu nada dering ponsel sangat keras, yang nyaman untuk lansia yang tidak dapat mendengar. Pada saat ini, ponsel Kenzie berdering, dan dering telepon yang sangat tidak lembut itu seperti suara keras, menyebabkan Morgan Bliss dan yang lainnya mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi jijik dan menghina. Tutup teleponnya. Morgan Bliss berdiri lebih dulu dan menunjuk Kenzie dengan jijik. Jika kamu ingin berbicara di telepon, pergilah keluar untuk mengangkatnya. Jangan berisik di sini dan membuat kami kesal. Pertanyaan di Kenzie selain itu, anggota keluarga Bliss lainnya memiliki pendapat yang sama dengan Morgan Bliss, dan mereka tidak terlalu menyukai Kenzie, jadi beberapa orang segera berdiri satu demi satu, mengumpat dalam hal yang sama cara. Kenzie tidak marah. Seperti yang mereka inginkan, dia menutup telepon dan berkata dengan tenang, sikapmu saat ini sangat mengerikan. Saya telah menjadi menantu keluarga Bliss selama 3 tahun.
Saya bermaksud datang ke sini untuk membantu dan menunjukkan sedikit bakti kepada wanita tua itu. Tapi kalian semua memperlakukan kebaikan saya seperti hati dan paru-paru keledai, dan kalian semua ingin mengusir saya. Oke. Dia mengangguk dan melanjutkan, karena kamu mengusirku, maka aku akan segera pergi. Morgan Bliss, jangan menyesalinya, dan jangan datang untuk memohon padaku. Kenzie berbalik dan berjalan keluar dari kamar. Morgan Bliss melangkah ke depan, menunjuk ke punggungnya, dan berkata dengan nada menghina, apa kamu? Orang yang bergantung pada istrinya untuk makanan, apa yang akan saya mohon darimu? Kamu datang dan melihat nenekku, kamu berpura-pura datang menemui nenekku, hanya mengibaskan ekormu dan memohon belas kasihan, mencoba menyenangkan keluarga Bliss kami. Kenzie, ingat identitasmu, kamu adalah seekor anjing yang diusir oleh keluarga Bliss. Di mataku, kamu lebih buruk daripada anjing paling kejam di dunia. Wajah Morgan Bliss penuh dengan menghadapi penghinaan, dan sampai akhir omelan, dia bahkan cemberut, menunjukkan rasa jijik yang kuat. Aurora Bliss melihat bahwa Kenzie marah dan pergi, dan merasa malu untuk sementara waktu. Lagi pula, dia tidak tahan, jadi dia bergegas keluar dan ingin menjaga Kenzie. Morgan Bliss melirik sosok Aurora Bliss yang berlari keluar, sangat menghina, dan berkata, idiot. Kembali di depan Oyan Hadi, Morgan Bliss tersenyum lagi, dan tersanjung, Presiden Oyan, pria menyebalkan itu telah diusir olehku, dan tidak ada yang akan mempengaruhimu lagi. Sekarang, tolong cepat dan undang Dr. Jenius Harimurti itu. Setelah Morgan Bliss mengucapkan kata-kata ini, Oyan Hadi sepertinya tidak mendengar, tetapi dia menatap curiga ke arah bagian belakang pintu yang ditahan secara paksa oleh Aurora Bliss. Oyan Hadi sangat curiga bahwa Kenzie yang diusir barusan mungkin adalah Dr. Jenius Harimurti yang disebutkan oleh Guru Wilson. Karena begitu dia menelpon barusan, ponsel Kenzie berdering. Dan saat Kenzie menutup telepon, teleponnya merespons secara serempak, dan segera menunjukkan bahwa itu tidak dapat terhubung. Apakah ini hanya kebetulan? Tuan Bliss, sepertinya situasinya tidak benar. Oyan Hadi menoleh, menunjuk ke telepon, dan menyatakan keraguannya. Saya curiga sekarang bahwa Kenzie yang baru saja diusir oleh Anda mungkin adalah orangnya yang ingin saya undang. Dr. Jenius Harimurti itu. Morgan Bliss melengkungkan bibirnya ketika dia mendengar kata-kata itu, dan ada banyak penghinaan dalam kata-katanya. Presiden Hadi, Anda terlalu banyak berpikir, dering ponselnya hanya kebetulan. Siapa itu Kenzie? Semua orang di keluarga Bliss tahu hal ini. Pria itu telah menjadi menantu dari rumah ke rumah keluarga Bliss selama 3 tahun. Selain mengandalkan istrinya untuk menghasilkan uang, dia tidak melakukan apa-apa, dan dia tidak memiliki kemampuan. Kerabat kami dari keluarga Bliss, bahkan istrinya, ayah mertuanya, mereka juga memperlakukannya sebagai sampah, jadi jangan katakan apapun tentang dia. Beberapa anggota keluarga Bliss lainnya mengangguk dan menyela, ya, Kenzie tidak mungkin Jenius Harimurti itu. Hanya orang yang ditendang keluar, Presiden Oyan, jangan terlalu memikirkannya. Semua orang di keluarga Bliss berkata begitu, membuat Oyan Hadi setengah percaya. Kali ini, Aurora Bliss baru saja kembali dari pintu, tampak tertekan. Sepertinya dia tidak bisa menahan Kenzie. Oyan Hadi melihatnya di matanya, melangkah maju dan bertanya, Nona Bliss. Ada satu hal yang saya inginkan untuk bertanya kepada Anda, Tuan Muda Bliss. Mereka semua mengatakan bahwa mantan suami Anda Kenzie hanyalah pria yang tidak berharga. Apakah dia tidak tahu keterampilan medis apapun? Saya ingin mengonfirmasi kepada Anda, apakah seperti ini masalahnya? Sebelum Aurora Bliss bisa menjawab, Mulan Rantai berdiri dengan tidak sabar, dan berkata seperti ibu mertua, saya dulu ibu mertua Kenzie. Izinkan saya memberitahu Anda, Kenzie hanya sia-sia, kecuali karena berbohong kepada putriku dengan retorika, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menjadi laki-laki. Jika pemborosan semacam itu dapat dianggap sebagai Dr. Jenius, maka itu gila. Oyan Hadi mendengar, dia tercengang. Dia tahu betul bahwa mantan ibu mertua yakin bahwa Kenzie bukanlah Dr. Jenius yang ingin dia pekerjakan sama sekali. Oyan Hadi memandang Aurora Bliss dengan mata ingin tahu, dan ingin mendengar apa yang dia katakan. Aurora Bliss sedikit malu semua kerabat, termasuk ibunya sendiri, menggambarkan Kenzie sebagai pemborosan, yang membuatnya merasa sangat malu. Tetapi beberapa hal tidak dapat disangkal, bahkan jika tidak ada cahaya di wajah, itu adalah fakta. Aurora Bliss tersipu dan menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, Presiden Oyan, Anda pasti salah, meskipun Kenzie tidak dapat dianggap sia-sia, dia benar-benar tidak memiliki banyak kemampuan, Dr. Jenius Harimurti yang Anda cari mungkin bukan dia.
Bisa didengar bahwa meskipun Aurora Bliss ingin membela Kenzie, dia tidak bisa menutupi fakta bahwa Kenzie tidak kompeten. Oyan Hadi tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia menemukan bahwa dia mungkin sedikit gugup, itu hanya kebetulan bahwa telepon berdering, tetapi dia bisa berpikir begitu banyak, mungkin karena dia terlalu lelah dan kurang istirahat beberapa hari ini, dia mulai menjadi sedikit curiga. Oyan Hadi tidak lagi memiliki banyak pikir, di bawah desakan Morgan Bliss terus menelpon lagi. Tetapi kali ini panggilan itu baru saja terhubung, dan pihak lain langsung menutup telepon. Oyan Hadi mencoba menelpon untuk ketiga kalinya, tetapi hasilnya masih sama, pihak lain menutup telepon secara langsung, jelas tidak ingin menjawab. Ada apa, tidak bisa terhubung? Morgan Bliss bertanya dengan gugup, menatapnya. Oyan mengerutkan kening dan melihat telepon, dan berkata dengan suara yang dalam, mungkin dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dan tidak nyaman untuk menjawab telepon. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nenek saya masih menunggu dia untuk menyelamatkan. Lalu bagaimana aku harus menemukannya? Morgan Bliss cemas seperti semut di panci panas, jika nenek tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan apapun, maka tahta presidennya sendiri pasti akan bermasalah. Presiden Hadi, tolong telepon Profesor Tua Wilson lagi. Tolong tanyakan nama pasti dari Dr. Jenius ini dan di mana dia tinggal. Saya akan pergi ke rumahnya untuk mengundangnya secara langsung, kata Morgan Bliss buru-buru. Baiklah. Tentu saja Oyan Hadi tahu bahwa situasi wanita tua itu tidak dapat ditunda untuk waktu yang lama, jadi sesuai dengan keinginan Morgan Bliss, dia membuat panggilan telepon lagi dan bertanya kepada gurunya, Daud Wilson. Namun, setelah panggilan datang, Oyan Hadi memiliki ekspresi terkejut, memegangi telepon, dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, tidak tahu apa yang terjadi. Presiden Hadi, bagaimana situasinya? Morgan Bliss mendesak dengan mendesak, pernahkah Anda mendengar, di mana Jenius Harimurti tinggal? Oyan Hadi memandangnya dengan ekspresi aneh, dan berkata setelah beberapa saat Guru Wilson baru saja mengatakan bahwa Jenius Harimurti adalah cucu menantu dari keluarga Bliss di Wakanda, yaitu Kenzie yang baru saja diusir olehmu. Apa, dia? Morgan Bliss terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu dan tertegun. Anggota keluarga Bliss lainnya, termasuk Mulan Rante, Renal Bliss dan Aurora Bliss, semuanya memiliki ekspresi terkejut. Tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Dr. Jenius yang ingin diundang oleh Oyan Hadi sebenarnya adalah Kenzie. Oyan telah kembali ke akal sehatnya saat ini, dan buru-buru menjelaskan kepada Morgan Bliss, diperkirakan dia belum pergi jauh, kamu keluar dan mengejarnya. Wilson tua secara khusus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali dia yang bisa mengobati penyakit kritis seperti nenekmu untuk bisa sembuh. Jangan kaget di sini, cepat kejar dia dan minta dia untuk kembali. Mendengar ini, Morgan Bliss benar-benar tercengang. Dia baru saja mengusir sampah menjijikkan itu, tapi sekarang, dia benar-benar harus keluar dan memohon padanya.